Sila doa dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, saya pimpin kidung. Mari kita nyanyi kidung 452. 452. Ayat 1. Ayat 2. Jadilah hikmatku ucapanku, ku mau selalu bersamamu Tuhan. Kaulah Bapa-Ku, ku anakku, Kau di dalamku, ku bersamamu. Ayat 3. Ku tak hiraukan kesenangan dunia, Kaulah harapanku selamanya. Hanyalah Engkau di hatiku, Raja di syurga, Kaulah milikku. Ayat 4. Raja syurgawi kemenanganku, biar ku gapai sukacita syurga. Apapun yang akan terjadi, Raja hariku tetap visiku. Mari kita nyanyi kidung seterusnya 454. 454. Ayat 1. Oh, datanglah Immanuel, bebaskan kaum Israel yang merata dalam sepi, sampai Mesias datanglah. Girang-girang Immanuel datang padamu Israel. Ayat 2. Oh, datanglah musim semi, jiwa kami menanaimu. Kebun malah dihalaunya, kuasa maupun sia
Sila nyanyi kidung seterusnya 455. 455. Ayat 1. Ayat 2. Ayat 3. Ayat 4. Ku cinta selalu nama terindah di atas segala nama. Kini ku yakin hanya pada Yesus ku serahkan hidupku. Sila nyanyi kidung seterusnya 416. Nyanyi kidung 416. 416. Ayat 1. Yesus untuk
Syukur kepada Tuhan, sesi kidung tamat di sini. Haleluya. Kita bersiap sedia untuk kebaktian, sama-sama doa dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memulakan kebaktian pada malam persediaan Sabat. Pertama, mari kita menaikkan kidung pujian, kita memuliakan nama Tuhan, kidung bilangan 227. Kidung 227. Dengarlah perintahnya, camkan dalam hati, bahagialah orang yang lakukan firman-Nya, bagaikan pelita bagiku, pimpinku berjalan ke surga. Siapa yang lakukan seluruh firman-Nya, bagai rumah di atas batu, air bah melanda dan badai menerjang, dia tetap berdiri teguhlah. Perintah Tuhan kudus, adil sungguh benar. Peganglah hai semua umat-Nya, yang turut firman-Nya kan terima janji-Nya, mengecap bahagia selamanya. Tak kalah di sorga, ku terus puji Dia, kerana berkat-Nya berlimpah. Berharap umat-Nya jalankan perintah-Nya, bertekun bergiat selamanya. Syukur pada Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita begitu bersyukur karena sekali lagi kita dapat kesempatan untuk sama-sama mengadakan kebaktian walaupun di atas talian. Di dalam kesempatan pada malam ini kita akan saling menasihati, saling mendorong dan membangun dalam iman. Sebelum kita sama-sama belajar beberapa dorongan dari firman Alkitab, kita terlebih dahulu berdoa. Jadi di dalam doa ini kita serahkan ke dalam pimpinan Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus membimbing, membantu kita. Mari kita satu hati, kita bersujud berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, syukur puji Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya,
Amin. Haleluya, salam damai sejahtera buat saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Syukur pada kesempatan ini sekali lagi kita dapat mengadakan kebaktian bersama. Salam damai sejahtera buat saudara-saudari, pendeta, diaken, diaknis, dan saudara-saudara, kawan-kawan di mana saja berada. Dikiranya kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, menaungi dan mendampingi saudara-saudari sekalian. Pada malam ini kita akan sama-sama belajar dari satu tajuk yang saya ambil, yang berbunyi, apa yang dikatakan padamu, buatlah itu. Apa yang dikatakan padamu, buatlah itu. Petikan ini adalah diambil daripada perkataan yang diutarakan oleh ibu Tuhan Yesus pada satu kejadian di Kana. Kita tahu mukjizat pertama yang dilakukan Tuhan Yesus dalam pelayanannya ialah menukar air menjadi anggur. Itu tercatat di dalam Injil Yohanes pasal 2. Kita boleh baca dari ayat 1 hingga ayat 11 tentang seluruh kejadian itu. Di dalam kejadian itu diringkaskan Tuhan Yesus dan murid-muridnya, juga ibu Tuhan Yesus telah dijemput ke satu perkawinan. Alkitab tidak mencatatkan keluarga mana yang menjemput, tetapi mereka berada di sana. Apa yang terjadi adalah sewaktu dalam pertengahan pesta perkawinan itu, perkara yang paling penting, yang paling perlu ada pada perkawinan, yaitu anggur telah habis.
Maka Ibu Tuhan Yesus telah pergi berjumpa, memberitahukan perkara itu kepada Tuhan Yesus. Dan seterusnya Ibu Tuhan Yesus pula memberikan perintah kepada pelayan-pelayan. Mari kita lihat di dalam Injil Yohanes. Yohanes pasal 2. Kita baca ayat 5. Injil Yohanes pasal 2 ayat 5. Dalam nama Tuhan Yesus membaca Alkitab ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi saudara-saudari, kita begitu biasa dengan cerita tentang mukjizat air menjadi anggur di Kana ini. Kita tahu seterusnya apa yang terjadi adalah mukjizat itu terjadi. Air betul-betul menjadi anggur, malah anggur yang terbaik. Saudara-saudari, dari sini pada kesempatan hari ini ingin membawa saudara-saudari untuk merenungkan mengenai menurut, yaitu hal menurut atau mentaati perintah. Saudara-saudari, dari kita tahu mukjizat itu terjadi karena mereka menurut dengan tulus ikhlas dan setia taat kepada apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan oleh Ibu Tuhan Yesus. Jadi maka hari ini kita ingin mendorong sesama dari sudut hal tentang menurut perintah. Jadi di dalam perkara ini saya ingin membawa saudara-saudari merenungkan dari dua sudut, dua persoalan. Itu persoalan yang pertama, yaitu tentang perkataan siapa yang kita perlu taati, kita perlu turuti. Dan yang kedua, kenapa kita harus menuruti atau mentaati perkataan itu. Jadi kita pergi kepada perkara yang pertama. Perkataan siapa yang harus kita lakukan, harus kita turuti. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, saya pasti sebagai umat Kristus, kita semua tahu yaitu perintah ataupun firman siapa yang kita perlu taati. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dalam darah Tuhan Yesus, pasti tahu bahwa firman Tuhan Yesuslah yang kita harus taati dan harus lakukan. Karena itu akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 68. Kita lihat Injil Yohanes pasal 6 ayat 68. Yohanes pasal 6 ayat 68. Ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kita baca juga di dalam Matius pasal 16 ayat 16. Matius pasal 16 ayat 16. Matius pasal 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Tuhan yang hidup. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu di dalam beberapa ayat ini memberitahukan kita siapalah Kristus Yesus itu. Dia adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat. Dan perkataan yang diutarakan, perkataan yang diberi oleh Tuhan ataupun firman Tuhan Yesus itu adalah firman yang membawa kepada hidup kekal. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita perlu sadar. Kita harus peka dan lebih-lebih lagi sentiasa berjaga-jaga. Kenapa? Terhadap apa? Tentulah terhadap pekerjaan si penyesat. Dari zaman penciptaan sampai kepada zaman kita sekarang ini, malah sehingga akan sampai kepada akhir zaman. Dia akan bekerja, malah bekerja semakin lama, semakin bekerja keras. Untuk apa? Untuk menyesatkan. Untuk menyesatkan anak-anak Tuhan, menjauhkan anak-anak Tuhan dari Tuhan. Supaya kalau dapat, dia ingin semua mengikuti dia. Jadi itulah pekerjaan si penyesat. Oleh itu, saudara-saudari, kita haruslah peka terhadap rupa-rupa jerat
dan juga perangkap-perangkap dari si penyesat ini. Jika kita merenung kembali pada zaman Adam dan Hawa, di mana ketika ular itu telah menipu ataupun telah menyesatkan perempuan itu, yaitu Hawa. Dia menggunakan perkataan yang lembut, perkataan yang seakan-akan seperti firman Tuhan. Kan kita tahu bagaimana dia mengambil perhatian daripada Hawa, kemudian seterusnya dia menjalankan perangkapnya, sehingga akhirnya dia telah menjatuhkan Hawa ke dalam dosa karena melanggar perintah Tuhan. Sejak peredaran zaman, cara ataupun alat dan juga keadaan yang digunakan si penyesat ini pun berubah. Tetapi saudara-saudari, kita harus sadar tentang prinsip dan asas daripada penyesatannya itu adalah menjauhkan kita dari Tuhan, membuatkan firman Tuhan itu tidak ada di dalam hati kita, menjadikan kita ini orang yang tidak mempunyai firman Tuhan. Jadi bagaimana kita menilai, melihat adakah itu satu cara penyesatan dari si penyesat itu ialah pertama-tama kita harus menilai adakah keadaan itu membawa kita menjauhi Tuhan, membawa kita melanggar, mempersoalkan firman Tuhan. Paulus memberitahukan kita si penyesat ini juga berkuasa. Malah dia mempunyai kuasa untuk bertukar diri seakan-akan ataupun sama seperti malaikat terang. Kita lihat di dalam Injil kitab di dalam 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11 ayat 14. 2 Korintus pasal 11 ayat 14. Di sini Paulus menuliskan, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Kita baca juga 2 Korintus dari pasal yang sama ayat 12 dan ayat 13. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan, yaitu ayat 13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Jadi bagaimana si penyesat ini menggunakan rasul-rasul, menggunakan pengajar-pengajar, menggunakan pekerja-pekerja Tuhan sehingga mereka menjadi curang ataupun pekerja-pekerja palsu. Jadi seakan-akan mereka ini adalah pelayan Tuhan, tetapi sebenarnya mereka ini digunakan sebagai alat penyesatan. Jadi hari ini saudara-saudari, ini adalah antara perkara-perkara yang kita harus mengambil perhatian, yaitu tentang hal-hal yang boleh membawa kita menjauhi kebenaran, menjauhi firman Tuhan. Ada seorang saudari, dia memberitahu bahwa ada seorang pemercaya kita yang sering mendapat mimpi. Jadi pemercaya itu mendapat mimpi mengatakan bahwa di dalam mimpi itu Tuhan sendiri memberitahu dia, memberi wahyu kepada dia bahwa sekian pendeta, diakon ataupun pemimpin di dalam gereja kita. Di dalam gereja kita itu adalah mengajar ajaran yang palsu. Jadi dia mengatakan bahwa di dalam mimpinya itu dia mendapat wahyu dari Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa mereka-mereka ini adalah pengajar palsu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkinkah Tuhan akan datang kepada kita, memberi kita wahyu secara perseorangan? Jika dilihat dari sejarah gereja kita dan sejarah kebenaran, cara Tuhan ialah dia mempunyai pusat, yaitu gereja ditubuhkan oleh Roh Kudus.
maka kebenaran pun akan diberitakan melalui gereja. Dan adalah sangat kurang ataupun tidak pernah seorang perseorangan itu akan diberikan wahyu oleh Tuhan secara terus. Saudara-saudari, dari hal ini kita harus sadar, kita harus paham bagaimana cara Tuhan, bagaimana kebenaran itu harus dijalankan. Adalah kurang perseorangan itu menjadi sebagai alat yang digunakan Tuhan di luar organisasi gereja benar. Oleh itu, saudara-saudari, hari ini kita haruslah mengutamakan firman Tuhan. Ya, dalam poin yang pertama ini, yaitu daripada sub-poin kepada perkataan siapa yang harus dibuat atau dituruti. Yaitu kita haruslah menuruti firman Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ini adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi hanya firman Tuhan Yesus itu yang benar. Dan firman itu adalah melalui gerejanya. Yang seterusnya, bagian yang kedua, kenapa harus menuruti perkataan Yesus? Kenapa harus menuruti perkataan Kristus? Di poin yang pertama dalam persoalan yang kedua ini. Karena perkataan Yesus itu adalah perintah dari Tuhan sendiri. Ya, firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus itu adalah firman yang dari Tuhan sendiri. Pastilah kita tahu bahwa Yesus memang Tuhan yang telah menjelma menjadi manusia untuk menjalankan rancangan keselamatan bagi manusia. Ini kenapa harus menuruti perkataan Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18 kita lihat. 2 Petrus pasal 3 ayat 18, Penatua Petrus mengingatkan kita. 2 Petrus, surat Petrus yang kedua, pasal 3 ayat 18. Ayat 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus adalah Juru Selamat dan Tuhan. Kita lihat juga di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dari di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sekali lagi ayat ini memberitahukan kita tentang siapalah Yesus Kristus itu. Jadi Dia adalah Juru Selamat tunggal, Dia adalah Tuhan. Jadi Tuhan ada berapa Tuhan? Kita lihat di dalam ayat-ayat Alkitab boleh menjelaskan jika kita membaca di dalam Yesaya pasal 44. Yesaya pasal 44, mari kita rujuk Yesaya pasal 44. Yesaya 44, kita baca ayat 6. Ayat 6, Yesaya pasal 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Tuhan lain selain daripada Aku. Kita baca ayat 8. Ayat 8. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku, adakah Tuhan selain daripada Aku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada kukenal. Tuhan menunjukkan, Tuhan memberikan firman melalui Nabi Yesaya, memberitahukan bahwa tidak ada Tuhan lain. Tuhan berfirman hanya ada satu Tuhan. Jadi saudara-saudari, mengapa kita harus menuruti perkataan Tuhan Yesus? Karena Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat.
Dan di dalam kehidupan ini, di dalam seluruh kehidupan ini, sampai kepada hari kiamat, hanya ada satu Tuhan. Dan dialah Tuhan, dialah Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, kenapa harus menuruti perkataan Yesus Kristus? Kita baca Yohanes pasal 5 ayat 24 dan 25. Yohanes pasal 5 ayat 24 dan ayat 25. Ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Tuhan, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Di dalam Injil Yohanes ini memberitahu kita, yang mendengar firman Tuhan itu akan hidup kekal. Kita baca juga Matius pasal 4. Injil Matius pasal 4. Injil Matius pasal 4, kita baca ayat 4. Matius pasal 4 ayat 4. Ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mengapa harus menuruti, mengapa harus mentaati dan melakukan perkataan Yesus Kristus? Karena perkataan Yesus Kristus ini membawa kepada kehidupan. Siapa yang menuruti, siapa yang mentaati akan hidup. Yang ketiga dari persoalan kenapa harus menuruti perkataan Yesus Kristus. Kita baca di dalam Yohanes, kembali kepada Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes, kita baca pasal 14. Injil Yohanes pasal 14, kita baca 21, ayat 21. Ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kita baca ayat 23. Ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dia. Di dalam dua ayat ini, saudara-saudari, kita dapat melihat yang mengasihi Tuhan ialah orang yang menuruti dan melakukan perintah Tuhan. Yang menuruti dan melakukan perintah Tuhan akan dikasihi oleh Tuhan. Dan orang yang dikasihi Tuhan itu akan mendapat penyertaan Tuhan. Di sini Yesus mengatakan, Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Orang yang menuruti dan melakukan perintah Tuhan Yesus akan ada penyertaan Tuhan. Apabila Tuhan menyertai di dalam kehidupan kita, tinggal di dalam hati kita, ketika Tuhan tinggal di dalam hati kita, maka terang Tuhan akan menerangi perjalanan hidup kita. Orang yang berjalan di dalam terang tidak akan tersandung, tidak akan tersesat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Yohanes pasal 1 ayat 4 memberitahu kita. Yohanes pasal 1 ayat 4. Yohanes pasal 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Di dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang-terang yang menerangi. Dalam terang itu tiada kegelapan. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 memberitahu kita biasa dengan ayat ini. Kita baca Mazmur 119 ayat 105.
119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi mengapa harus menuruti perintah Tuhan Yesus? Karena firman Tuhan Yesus itu adalah terang. Terang yang membawa kita, yang menerangi jalan kita, maka jalan kehidupan kita tidak akan tersesat, tidak akan tersandung. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita baca ayat terakhir sebagai penutup. Di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 28. Kita lihat Injil Lukas pasal 11 ayat 28. Lukas pasal 11 ayat 28. Ayat 28. Yesus berfirman di sini, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Saudara-saudari, arti lain bagi perkataan berbahagia ini adalah diberkati. Orang yang memelihara, mendengarkan dan memelihara dan melakukan firman Tuhan Yesus akan berbahagia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, begitulah perkongsian kita pada malam ini tentang hal menurut perintah, menurut firman Tuhan Yesus. Jadi kita sudah membincangkan dua persoalan, yaitu pertama perkataan siapa yang harus dibuat ataupun harus dituruti, itulah perkataan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa harus menuruti perkataan Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus ini perintah firman-Nya adalah firman Tuhan sendiri. Karena Kristus, Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Yang kedua, yang mendengar suara anak Tuhan ataupun yang mendengar suara Yesus Kristus akan mendapat hidup kekal. Karena firman Tuhan itu adalah firman kehidupan. Yang ketiga, dalam persoalan kedua, barang siapa memegang dan melakukan perintah Yesus, ada penyertaan Tuhan karena Yesus akan datang tinggal bersama-sama dengan dia. Maka saudara-saudari, begitulah perkongsian ringkas kita tentang perkara ataupun hal menuruti firman Tuhan Yesus pada malam ini. Jadi kiranya Tuhan Yesus memberkati sentiasa ingin menuruti dan mengikuti, mentaati firman Tuhan Yesus. Semoga semua kemuliaan kita diberikan kepada nama Tuhan Yesus. Sebagai penutup, sekali lagi mari kita menyanyikan kidung 228. Berbahagialah yang turut perintahnya. Dengarlah perintah Al-Masih, perintahnya tak berubah. Ingatlah pada firman-Nya, bahagia bagi yang setia. Berbahagia yang turut perintah, dia sungguh berbahagia. Berbahagia yang turut perintah, bahagia bagi yang setia. Bila dengar tak lakukan, takkan dapat janjinya. Yang giat lakukan firman-Nya, pastilah berbahagia. Berbahagia yang turut perintah, dia sungguh berbahagia. Berbahagia yang turut perintah, bahagia bagi yang setia. Semua yang turut perintah-Nya akan masuk ke surga. Di sana kudus dan mulia,
hidup bahagia selamanya. Berbahagia yang turut perintah, dia sungguh berbahagia. Berbahagia yang turut perintah, bahagia bagi yang setia. Puji Tuhan Yesus. Seterusnya kita akan sekali lagi berdoa. Di dalam doa ini kita saling mendoakan. Kita terus mendoakan semua kerja-kerja gereja. Semua kerja-kerja yang setakat ini tidak dapat diteruskan seperti biasa karena keadaan yang kita hadapi sekarang ini. Kiranya segala pekerjaan Tuhan itu dapat diteruskan dan disiapkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita juga saling mendoakan sesama. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua di dalam iman kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan damai sejahtera dalam kehidupan seharian kita. Juga menjaga kita dari sudut pekerjaan kita dan keluarga kita. Kita juga mendoakan damai sejahtera untuk semua, khasnya untuk negara kita. Kita seterusnya sama-sama berdoa. Mari kita berlutut berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya,
Amin. Berbahagia yang turut perintah, dia sungguh berbahagia. Berbahagia yang turut perintah, bahagia bagi yang setia. Berbahagia yang turut perintah, bahagia sungguh berbahagia. Berbahagia yang turut perintah, bahagia bagi yang setia. Amin. Haleluya, syukur puji Tuhan Yesus. Kebaktian kita pada malam ini sampai di sini. Kita berikan semua kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Amin.